Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya M. Tauhid. Saya Panusi Sadewo. Saya Ferdan Ilham. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh Ferdan Ilham. Latar belakang bocornya data Tokopedia tahun 2020. Pada awal bulan Maret 2020 terjadi kebocoran data pengguna Tokopedia sejumlah 91 juta data pengguna Tokopedia bocor dan diperjualbelikan di dark web. Data pengguna dijual 5.000 US dollar sebesar 74 juta. Peristiwa kebocoran data Tokopedia menghasilkan dampak yang besar bagi konsumen yang datanya sudah bocor ke situs dark web. Data konsumen yang berhasil terkumpul adalah nama email serta password yang berada pada satu database. Berita ini dapat berpengaruh besar terhadap sikap konsumen terhadap Tokopedia. Berbagai respon dari masyarakat akan kejadian bocornya data pengguna Tokopedia cukup besar di media sosial. Salah satunya media sosial adalah Twitter, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terpaan berikut: kebocoran data pengguna Tokopedia dan word of mouth terhadap citra Tokopedia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah use and effect theory. Untuk menentukan sampel, penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling. Jumlah sampel yang diteliti berjumlah 50 orang dengan karakteristik laki-laki atau perempuan usia 18 sampai 40 tahun di Indonesia dan pernah mendapatkan terpaan berita kebocoran data pengguna Tokopedia. Hasil penelitian menunjukkan terpaan berikut: berita kebocoran data pengguna Tokopedia dengan citra Tokopedia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,220, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Selanjutnya, terpaan word of mouth dengan citra Tokopedia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,381, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikansi. Dampak-dampak dari kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. 1. Adapun resiko yang mungkin timbul dari data pengguna yang bocor tanpa kata sandi antara lain bisa digunakan untuk rekayasa sosial seperti phishing, penipuan, atau telemarketing. Dalam kasus ini, targeting phishing nanti dirancang memalsukan diri seakan-akan dari Tokopedia dan mengelabui korbannya untuk login sehingga bisa mengetahui passwordnya. Yang kedua, di mana semakin sering seorang membaca, mendengar, atau membicarakan tentang berita kebocoran data pengguna Tokopedia, maka citra Tokopedia tersebut juga akan semakin terpengaruhi. Yang terakhir, yang ketiga, pernyataan ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yang menyatakan adanya pengaruh pada terpaan word of mouth terhadap citra Tokopedia. Kerugian kebocoran data Tokopedia tahun 2020. 91 juta data bocor, dijual ke dark web dan di dunia maya sebesar 70 juta. Kasus tersebut membuat tersebarnya identitas pengguna Tokopedia seperti nomor telepon, password, dan alamat rumah pengguna. Pasal-pasal yang dikenakan pada kebocoran data Tokopedia tahun 2020. 1. Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Hukum yang dikenakan masih bersifat administratif atau teguran.